Bapak Ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang ke-6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema yang kedua, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran yang ke-6. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Di desa tempat tinggal Beni sedang diadakan pemilihan kepala desa. Beni bertugas menjaga adik di rumah karena ayah dan ibu Beni ikut memilih di balai desa. Ayah dan ibu Beni telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak mengemukakan pendapat melalui pemilihan kepala desa. Hak ini termasuk hak dalam bidang politik. Sudahkah kamu mendapatkan hakmu sebagai warga negara Indonesia? Setiap warga negara Indonesia memiliki hak mengemukakan pendapat dalam berbagai bentuk. Hak mengemukakan pendapat dalam pemilu ada batasan umur, yaitu setelah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Melaksanakan hak dalam pemilu sangat penting demi kesejahteraan bersama. Bagaimanakah pengalamanmu dalam melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia? Ayo membaca. Mengapa harus melaksanakan hak? Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kamu tentu sudah memahami tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Untuk mencapai tujuan nasional, ditetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban atau sebaliknya. Biasakan mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Dengan demikian akan tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting. Misalnya, pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan yang memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, diharapkan pejabat politik yang terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat dengan menjalankan pemerintahan berdasar atas kedaulatan rakyat. Jadi kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan. Ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok terdiri atas 5 anak, kemudian diskusikan hal berikut ini. Apa pentingnya melaksanakan hak berdasarkan bacaan di atas? 2. Apa pentingnya melaksanakan hakmu untuk dirimu? Pentingnya melaksanakan hak berdasarkan bacaan di atas, yaitu mendukung tercapainya tujuan nasional, juga mempercepat pembangunan nasional, serta mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Pertanyaan kedua, apa pentingnya melaksanakan hakmu untuk dirimu? Hak atas diri sendiri sangat penting, terutama hak untuk dapat belajar dengan agar kita bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Melalui pengetahuan dan keterampilan yang lebih, bisa kita gunakan untuk berprestasi baik tingkat daerah, nasional maupun internasional, seperti mengikuti olimpiade sains dan mengikuti perlombaan lainnya seperti dalam bidang olahraga. Imbasnya akan kembali pada diri sendiri, keluarga, sekolah, bangsa, dan negara, karena sudah mampu berprestasi hingga kancah internasional. Serta sebagai kelangsungan hidup, maka kita akan diberi asupan gizi yang cukup berupa makanan dan minuman. Sehingga saat kita mengikuti pelajaran di sekolah, maka konsentrasi kita akan penuh sebab telah diberi asupan gizi yang cukup saat di rumah. Nah, kemudian tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Menunaikan hak sebagai warga negara sangat penting,
Karena dengan melaksanakan salah satu hak kita, yaitu hak turut serta dalam pemerintahan melalui pemilu, maka kita turut menentukan arah kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga pemerintahan. Sehingga pemerintahan menjadi pemerintahan yang demokratis dan punya legitimasi. Legitimasi itu pengesahan hukum yang kuat sehingga membantu mempercepat pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Melaksanakan hak kita dalam peroleh pendidikan dan hak kelangsungan hidup, kita akan mendapat pengetahuan dan keterampilan sehingga bisa kita gunakan untuk berprestasi dalam bidang pendidikan atau bidang lainnya. Ayo berlatih. Bacalah kembali bacaan berjudul Mengapa Harus Melaksanakan Hak dengan cermat. Kemudian jelaskan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi tersebut berdasarkan rumusan gagasan utama pada setiap paragrafnya. Adapun langkah-langkah yang harus kamu lakukan sebagai berikut. 1. Tuliskan kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, di paragraf pertama kalian bisa melihat tabel, jadi kalian tuliskan kalimat utamanya di tabel. Di paragraf pertama, kalimat utamanya adalah pemenuhan hak warga negara Indonesia yang berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Paragraf kedua, kalimat utamanya, hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaklah dilakukan secara seimbang. Di paragraf ketiga, kalimat utamanya, contoh pentingnya pelaksanaan hak warga negara Indonesia. 2. Tuliskan gagasan utama pada setiap paragraf. Nah, di paragraf pertama, gagasan utamanya adalah pemenuhan hak warga negara Indonesia. Di paragraf kedua, pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Di paragraf ketiga, gagasan utamanya, pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Nah, 3. Tuliskan gagasan utama dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Gagasan utamanya adalah pelaksanaan hak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ayo menulis. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu kamu sudah pernah melaksanakan hak. Coba tuliskan pengalamanmu melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia. Tuliskan hak dan ketentuan hukum yang menjamin hak tersebut. Kemudian ceritakan bentuk pelaksanaan dan manfaat yang kamu peroleh dengan terlaksananya hakmu sebagai warga negara Indonesia. Tuliskan hasilnya dalam kolom berikut. Berdasarkan pengalaman sebagai warga negara yang baik, hak yang selalu saya jalani sehari-hari adalah hak mempertahankan hidup. Hak mempertahankan hidup ini saya peroleh tiap hari berkat perlindungan hak yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu masalah perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi. Karena hak saya ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Saya juga mendapat hak saya dalam pendidikan, yaitu dapat bersekolah dengan baik. Hak saya ini dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Masih banyak lagi contoh hak-hak yang saya lakukan
dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk dalam pelaksanaan hak sebagai warga negara, yaitu memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa demi kemajuan kebudayaan nasional bagi setiap daerah di Indonesia. Ayo renungkan, jika semua warga negara dengan penuh kesadaran melaksanakan hak sebagai warga negara, tentu saja tujuan nasional negara akan mudah tercapai. Akan tetapi, bila sebaliknya yang terjadi, bagaimanakah dengan tujuan nasional Indonesia? Apa yang akan terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia? Kalian bisa merenungkannya untuk kalian lebih memahami, lebih menyadari di dalam melaksanakan hak sebagai warga negara. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada saat ini. Semoga anak-anak Ibu memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.